Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat juang dan sahabat surgaku, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat selalu. Oke, kita lanjutkan kembali. Di antara karakteristik sukses Rasulullah dan para sahabat adalah, di antaranya hari ini akan kita bahas adalah bersahabatlah dengan para pejuang. Maka ada sebuah kisah yang menarik akan kita bahas. Di dalam peperangan Uhud yang beberapa hari yang lalu kita bahas, ada sebuah kisah menarik ketika Rasulullah dikabarkan telah terbunuh di dalam peperangan itu. Saat itu kemenangan begitu nyata, tapi berubah menjadi sebuah kekalahan yang sangat memilukan. Dan di antara kecambukan yang ada adalah mereka mendengarkan kutila Rasulullah, Rasulullah telah terbunuh. Maka di antara para sahabat yang lain yang mendengarkan itu langsung luruh semangatnya. Mereka lemah semuanya. Mereka duduk dan melemparkan pedang-pedangnya. Kutila Rasulullah, Rasulullah telah terbunuh. Mereka buang pedangnya. Rasulullah telah terbunuh. Kita berjuang untuk Rasulullah sedangkan Rasulullah telah meninggal. Untuk apa kita melanjutkan perjuangan? Ternyata ada di antara sahabat yang mendengarkan hal itu melihatnya. Dan sahabat itu bernama sahabat Anas bin Nadhr. Ketika melihat itu, di antara para sahabat berhenti untuk berjuang, melemparkan pedang-pedang mereka. Beliau mengatakan, kenapa kalian duduk-duduk di sini? Rasulullah telah terbunuh, buat apa kita berjuang? Kata mereka dengan begitu putus asanya. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, kalau Rasulullah telah terbunuh, kenapa kita masih hidup? Yuk kita susul Rasulullah. Dalam keadaan yang sama, tapi memiliki semangat yang berbeda. Mereka memiliki benar juga kata Anas bin Nadhr. Kalau Rasulullah telah terbunuh, kenapa kita masih hidup? Yuk kita susul Rasulullah. Apa yang terjadi? Mereka ambil pedangnya kembali dan mereka maju paling depan. Dan beberapa sahabat itu pun syahid. Ya, syahid. Maka kisah ini nanti akan disampaikan kepada baginda Rasulullah dan Rasulullah memuji mereka dan Rasulullah mendoakan khusus kepada mereka berdua. Hikmah apa yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini? Hikmahnya adalah mungkin bisa jadi sahabat tadi ketika mereka melemparkan pedangnya dalam keadaan duduk, dalam keadaan putus asa, mereka juga akan terbunuh. Dalam keterbunuhan dalam keadaan apa? Dalam keadaan putus asa. Syahid, ya syahid di medan juang. Tetapi mungkin syahidnya levelnya paling bawah. Kenapa? Dalam keadaan mereka putus asa. Tapi ketika mereka mengangkat pedangnya, maju paling depan bersama sahabat Anas bin Nadhr, Masya Allah, mereka mendapatkan doa spesial dari Rasulullah dengan perjuangannya itu. Maka poin penting bagi kita adalah kita memiliki para sahabat-sahabat yang menguatkan kita. Bisa jadi nih kita ketika bekerja, ada kalanya kita futur, ada kalanya kita turun semangat kita. Maka ada orang-orang baik yang selalu mengingatkan kita ketika mungkin bisa jadi kita dalam keadaan futur. Maka kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha sukses, maka duduklah dengan para pengusaha yang sukses itu. Duduknya bisa jadi kita membaca buku-buku mereka, atau bisa jadi duduknya kita benar-benar duduk real bersama mereka. Maka kalau kita ingin sukses seperti misalkan ada Jack Ma dan sebagainya gitu kan, maka yuk kita tonton bagaimana beliau sharing tentang kehidupan kesuksesannya. Ternyata perjuangannya nggak mudah. Ketika kita mungkin posisi kita sama, ketika kita meminta cari investor ternyata nggak dapat, kegagalan demi kegagalan kita rasakan, dan kita mendengarkan video-video mereka gitu kan, oh ternyata mereka juga gagal dulu. Thomas Alva Edison melakukan kegagalan beribu-ribu kali gitu kan. Ternyata aku baru ratusan kali. Udah berjuang lagi. Ketika kita duduk bersama mereka, membaca kisah-kisah mereka, sebenarnya kita sedang berteman dengan mereka. Maka kunci sukses kita adalah ketika kita membersamai orang-orang sukses sekitar kita. Maka baginda Rasulullah pernah menyampaikan, almar'u ala dini khalilih. Maka gitu, seseorang itu sesuai dengan agama temannya, dengan siapa dia duduk. Kalau dia sukanya nongkrongnya di bar, mabuk-mabukan, maka dia akan menjadi pemabuk selanjutnya. Tapi kalau dia pengen menjadi pengusaha dan duduknya dengan pengusaha-pengusaha, atau dia pengen menjadi ahli ibadah, maka duduknya di masjid bersama ahli ibadah yang lainnya, maka ahli ibadah-ibadah itu akan menyemangati dirinya ketika mereka futur. Wah, alim bisawab, semoga kita mendapatkan sahabat-sahabat sukses, sahabat-sahabat yang terbaik di dalam keseharian kita. Wah, alim bisawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.